Berapa sih gaji abang per bulan? Waduh, kalau gua ngomong ini bahaya. Gua nggak enak sama Sule. Karena Sule itu budgetnya di bawah gua. Alright guys, tadi dari gerbek rumah, ini adalah biasanya di akhir gerbek rumah, yaitu adalah A-Team bertanya. Jadi aku tuh sebut nama penonton aku tuh namanya A-Team. Oh keren. A-Team tuh more than family, jadi dia A-Team. Lebih dari keluarga. Lebih dari keluarga. Banget. Bener-bener tim gitu. Jadi mereka itu sangat bener-bener suka banget bertanya, kepo atau nanya-nanya apapun lah tentang orangnya gerbek. Nah ini dari pertanyaan mereka untuk Bang Andre Taulani. Jangan susah-susah ya. Enggak, ini bukan matematika. Oke, kita mulai pertanyaannya. Jangan nanyain bagaimana aku nyalon dulu ya jadi pilkada. Ya udah itu aja pertanyaannya. Aduh salah deh gua. Kenapa dulu nyalon jadi pilkada? Iya ini lucu loh. Gue juga waktu itu kan nonton di TV. Kenapa Bang Andre Taulani nyalon jadi pilkada ya? Kan waktu itu lagi ada acara TV gitu-gitu ngapain gitu loh. Tadinya pengen pil KB, cuman saya pikir kan saya pengen anaknya lebih dari 2. Bang. Ya waktu itu memang terpanggil aja untuk Ini yang bener? Iya bener. Ah, yang bener. Berbakti kepada masyarakat apa yang saya punya gitu kan. Terus ingin memperjuangkan sesuatu yang menjadi keresahan dalam hati saya gitu. Oke, gini deh, aku mau tanya. Waktu itu tuh pilkada itu, menurut Bang Andre, itu bakal jadi suatu mata pencaharian atau bukan? Enggak juga sih, karena menurut saya kan kalau mata pencaharian pada saat itu saya sudah, alhamdulillah sudah cukup ya kan. Penghasilan udah ada, penghasilan tetap juga sudah ada. Jadi ya bukan semata-mata itu juga tujuannya. Bener-bener. Tertarik aja dalam dunia politik. Kemungkinan mau nyalonin lagi? Rencana sih ada, cuman saya kemarin mau nyalon rame banget pada kerimbat. Jadi ada 15 orang gitu, saya nunggunya lama. Saya bilang nanti aja deh. Pusing saya. Tapi waktu itu nyalonin apa sih, Bang? Wali Kota Tangerang Selatan. Wali Kota Tangsel, tapi kalah. Kalah pada waktu itu. Berarti kurang. Ya nggak tahu lah, wallah lah kalau itu. Yang penting kita udah berusaha berikhtiar ya kan. Untung saya kalah. Kalau saya menang pada waktu itu mungkin saya nggak ada di ini talk show. Oh iya bener. Iya kan? Iya. Oke, dari Hafianza 29. Oke, Hafianza 29. Apa cita-cita Om Andre saat masih kecil? Dulu saya pernah punya cita-cita menjadi seorang pilot. Pilot? Iya, waktu itu ditanya sama guru, sama orang tua, mau jadi apa? Menjadi pilot, supaya bisa terbang. Karena kalau menjadi Superman kan saya nggak punya sayap. Jadi pilot. Pada waktu itu berubah lagi. Jadi setelah menjadi pilot, 2 tahun kemudian ditanya lagi, kamu mau jadi apa? Saya mau menjadi mekanik pesawat terbang. Nah, dari pilot mekanik. sama-sama penting. Sama-sama penting. Kalau nggak ada mekanik nggak terbang. Nggak terbang. Oke, 2 tahun kemudian berubah lagi. 2 tahun kemudian berubah Lagi. jadi apa? Kepengen jadi pengacara. Jadi banyak berubah-berubah. Karena saya suka dengan seni, akhirnya alhamdulillah cita-citanya tercapai di dunia seni. Jadi seniman, entertainer. Tapi dulu tuh Bang Andre tuh kalau nggak salah main film pertama. Sebelumnya saya nyanyi. Oh nyanyi. Tinky. Mungkinkah kita akan selalu bersama? Tahu nggak lagunya? Tahu dong. Iya, harus tahu dong. Kalau nggak tahu malu saya. Setelah itu baru saya masuk ke dunia acting. Kiamat sudah dekat. Bareng sama Pak Haji Deddy Mizwar pada waktu itu. Itu aku nonton. Nonton kan? Nah dari situ baru. Dari situ saya tahu Bang Andre nonton di Kiamat Sudah Dekat. Iya itu seru tuh ceritanya. Dari Ramdhani Yusuf 08. Buat Bang Haji Andre, kalau misalnya jadi wakil presiden, apa mau diwujudkan untuk Indonesia? Pertanyaannya berat ya. Iya. Masalahnya gini guys, wali kota aja, waktu itu wakil nggak kepilih. Itu dia makanya. Jangan sampai wakil wali kota aja belum kepilih, apalagi jadi wakil presiden. Jadi kita mau berbakti kepada negara ini nggak perlu jadi presiden, nggak perlu jadi wali kota. Kita menjadi manusia biasa pun berbakti bisa kok, ya nggak? Kepada lingkungan sekitar, kepada tetangga, kepada sahabat, apapun yang kita bisa buktikan kepada masyarakat tanpa harus menjadi pejabat juga bisa. bener-bener gokil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor. Udah enggak. Oke, dari Ivan Ramadan. Apa arti sukses dari Pak Andre? Berarti dia lahirnya bulan Ramadan. Kalau dia lahirnya pas Lebaran, Ivan Lebaran. Pasti. Iya, Saya yakin banget pasti. Yakin namanya itu. Kalau dia bisa memprediksi. Iya, kalau dia lahirnya pada agak dukun ya. Memang saya kalau dia lahirnya pas Natalan, namanya pasti Ivan Natalan. Pasti. Kalau dia lahirnya pas suara Halilintar, pasti Ivan Gledek. Iya. Pertanyaan apa tadi saya lupa. Apa arti sukses? Sukses itu adalah pencapaian yang memang menjadi tujuan kita. Sukses tidak harus menjadi orang kaya. Sukses tidak harus menjadi seorang pejabat. Sukses bisa menjadi orang yang bermanfaat, itu juga luar biasa.
Oke, dari Adib Junior 17. Bang Andre, pertama jadi public figure digaji berapa? Saya sama seperti Atta. Pada waktu itu bukan nilai uang, tapi adalah bagaimana saya menunjukkan karya dan kreativitas kita. Kalau ditanya waktu itu honor saya pertama kali saya main, saya itu masuk di entertain berarti di Stinky. Di band. Pada waktu itu honor kita satu band itu 3 juta rupiah. Satu band. Berarti satu band itu ada berapa orang? Berlima. 3 juta bagi 5 guys. Jadi ya 600.000. 600.000 pada waktu itu. Tapi itu sekali manggung. Pada waktu itu kita kan turnya banyak. Ada top ya? Iya, pada waktu itu. Ya seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan ya alhamdulillah bertambah. Bener kata Atta tadi, itu adalah bonus. Yang penting kita berikan karya kita dulu sampai diapresiasi. Jangan duitnya dulu. Jangan duitnya dulu. Sehingga bisa diapresiasi, akan ada imbalan yang luar biasa. Waduh, sangat super sekali. Iya, betul sekali. Dari Aulia Septia, mobil apa yang pertama kali Kang Andre beli? Keren, ini pertanyaan keren banget. Mobil apa? Boleh sebut merek? Boleh. Boleh ya. Saya beli mobil pertama kali itu adalah Corolla Twin Cam. Corolla Twin Cam. Corolla Twin Cam tahun 87. Itu hasil dari Stinky. Dari Stinky, udah bisa menghasilkan. Iya, karena waktu itu album Mungkinkah meledak, akhirnya kita dapat bonus dari produser kita masing-masing dikasih mobil. Nah, disuruh pilih mobilnya apa, budgetnya disamain. Pada waktu itu mobil Twin Cam itu harganya sekitar 25 juta. Tahun 96. Nah, saya beli itu. Itu pertama kali mobil. Harganya 60 juta? 25 juta. 25 juta. Oh, kalau dulu tuh mahal loh, 25 juta. Terus mobil selanjutnya? BMW yang M40. M40. Iya, itu. Yang dipakai si Boy itu ya? Iya, betul. Oh, BMW si Boy yang legend ya. Iya. Oh, makanya dari waktu itu sampai sekarang suka BMW. Sampai sekarang akhirnya saya suka dengan BMW. Berapa banyak BMW yang Abang punya? Waktu itu ada satu. Sekarang. Sekarang sih satu juga. Tadinya banyak, cuman saya pikir mubazir ya. Kebanyakan mobil banyak tapi tipenya sama. Beda di cat doang sama beda di model apa. Tapi akhirnya saya jualin. Tinggallah satu yang saya sayang banget. Ini nggak bakal saya jual kecuali orang beli harganya tinggi. Dari Mas Kodufon, awal cerita pindah ke net. Wah, keren. Ini nggak apa-apa, ini YouTube. Nggak apa-apa, iya. YouTube bagus. Tadinya kan saya di Opera Van Java. Iya, Trans 7 itu sangat-sangat populer lah. Iya, alhamdulillah ya bisa berjalan hampir 5 tahun di situ. Kemudian kontraknya habis dan akhirnya saya pindah ke Net TV. Pindah ke Net TV bareng sama Sule. Teman-teman yang lain masih tetap di Opera Van Java. Oh, gitu. Kenapa kan kisahnya itu gimana? Kontraknya habis, tidak diperpanjang lagi dan pada waktu itu nggak diperpanjang kan waktu itu cukup menarik. Ya, mungkin memang manajemen pada waktu itu pengen ada bikin sebuah perubahan konsep dan setelah berubah konsep itu mungkin sayanya merasa agak kurang cocok lagi gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk selesai. Bukan karena ada drama-drama. Enggak. Mungkin teman-teman masih lanjut, cuman pilihan saya ya saya lebih baik pindah. Apakah mendapatkan salary yang lebih baik di Net? Enggak, sama aja yang waktu di Opera Van Java dengan yang sekarang. Cuman kalau yang sekarang karena sudah berjalan hampir 5 tahun juga dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Alhamdulillah, terima kasih buat pemirsa Net TV. Wah, thank you apresiasinya. Cerita kisah persahabatan sama Om Sule. Kenapa harus waktu itu di sini sama Sule, Nah, Sule itu sama saya tuh dimulai dari Opera Van Java tahun 2009. Saya mulai kenal Sule dan akrab di situ sampai 2014, 5 tahun. Setiap hari sama dia. Makanya chemistry kita sudah dapat, kliknya sudah dapat, terus kemudian persahabatan juga semakin dekat. Sampai akhirnya ketika kita pindah ke Net, itu pertimbangannya karena ya saya merasa nyaman, merasa klop dengan Sule. Gitu. Makanya akhirnya dilanjutkanlah di Net. Ini dari Ronaldo Devander. Pernah nggak berdebat sama Kang Sule masalah kerjaan sampai bikin berantem? Pernah banget. Namanya sahabat pasti adalah ya. Fight-fightnya ada, tapi yang positif. Kan dulu banyak orang pengen tahu ada nggak sih drama-drama orang berantem? Sule itu sebetulnya karakternya orang lebih banyak, orang lebih keras dalam berprinsip. Nah, kemudian tukang ngambekan. Jadi saya ini lebih banyak mengalah. Dengar ya Om Sule. Tapi justru disitulah kenapa kita bisa awet. Karena kalau dua-duanya keras, bubar. Nah, jadi karena saya lebih banyak mengalah, akhirnya Sule pun juga akhirnya bisa lebih dewasa menyikapi karakternya. Dan kita akhirnya saling mengisi satu sama lain. Kadang-kadang mungkin saya juga yang berapi-api, Sule yang meredam. Walaupun sering berantem. Nggak sering sih, ada beberapa momen berantem beneran sampai yang bener-bener cekcok, sampai yang kesel, sampai yang marah, sampai yang udah nggak mau teguran pernah. Pernah. Tapi nggak lama. Dan itu lagi acara TV. Di acara TV pernah, tapi ya kita nggak mungkin menunjukkan ke pemirsa dong. Tapi di depan kamera profesional lagi. Setelah selesai, akhirnya saya yang sorry ya tadi begini.
begini. Dia juga bilang, dia gue juga minta maaf. Ya itulah enaknya. Jadi kita saling legowo, saling meredam lagi setelah selesai. Udah itu kita baikan lagi. Oh gitu. Jadi persahabatan tuh pasti ada ya. Pasti ada. Nggak mungkin yang mulus-mulus terus, pasti ada. Nggak mungkin. Jadi luar biasa ya. Ini kisahnya orang jarang tahu ya. Jarang yang tahu. Di balik layar tuh banyak perdebatan. Cuman di Atta Halilintar itu saya cerita. Oh, kemarin saya cerita juga. Cuma nama Atta aja. Bang. Sama. Iya ya. Mungkin penting ya. Kenapa kan menurut aku? Karena dulu kan aku nggak pernah ngeliat Bang Andre ini atau Om Andre ini sebagai seorang pelawak. Jadi ini pertanyaannya, kenapa jadi komedian? Kan dulu kenapa? Iya kan dulu vokalis band ya kan? Iya, terus cool, terus main film cool. Tiba-tiba kenapa komedian? Nah jadi begini. Pada waktu itu di band pun sebetulnya saya termasuk salah satu orang yang demen bercanda. Memang kelihatan di depan TV aja kayaknya cool. Suara vokalis itu kan harus jaim ya kan? Iya biar kelihatannya biar ciwi-ciwi. Gitu pernah saya juga kentut pada waktu itu di studio rekaman, tapi saya tetap jaim karena untuk menjaga kredibilitas saya. Walaupun yang lain kebauan bodo amat. Tapi itulah pada waktu itu. Tapi sebenarnya saya orangnya iseng dan suka bercanda. Oh, jadi aslinya emang suka bercanda. Jadi sudah begitu saya mulai masuk ke dunia komedi pada saat itu menjadi bintang tamu di sebuah acara ngelaba. Waktu itu Mas Parto, Mas Eko, Mas Akri di situ bintang tamu. Nah mulai tuh agak mulai keluar nih ngocol-ngocolnya. Yang selama ini saya pendam demi kejaiman saya. Itu mulai keluar. Demi kejaiman. Mulai keluar, akhirnya terus lama-lama akhirnya keluarlah semua yang saya buat. Sampai akhirnya saya dipercaya menjadi salah satu komedian di Lenongnya. Oh, Lenongnya. Di Trans TV pada waktu itu. Oke. Bareng Irfan Hakim dan Ferry Mariadi dan lain-lain. Dari situlah mulai berkembang, dari situ loncat ke Pravan Java, terus ke sampai sekarang. Apalagi saya berteman dengan Sule, dengan Parto, dengan Ajis, Nunung yang memang benar-benar real komedian. Jadi saya banyak belajar. Vibe-nya jadi dapat. Gitu ya. Gitu. Oke. Jadi ini kan semua kita udah hampir di akhir dari video ini, Bang. Iya. Tapi orang pasti pengen banyak tahu kan kalau misalnya udah punya kayak gini, berapa sih gaji Abang per bulan? Waduh. Kalau ngomong ini agak susah ya. Karena takutnya nanti kalau saya sebut saya dibilang sombong. Sombong amat. Nggak disebut saya dibilang miskin. Emang apa sih nggak boleh? Sebut aja. Sebut aja. Per bulan. Per bulan yang pasti ya alhamdulillah bisa untuk mencukupilah kebutuhan kita. Untuk bersedekah. Nominal. Ya kurang lebih sekitar. Bak lah kita jadiin kuis aja gimana? Waduh. Nah ya. Nominal. Oke, kita kasih clue-nya. Pokoknya nolnya itu ada gelinding, ngelinding. Kalau gelinding turun jadi dikit tuh. Kalau gua ngomong, ini bahaya. Gua nggak enak sama Sule. Karena Sule itu budgetnya di bawah gua. Oh gitu. Nggak enak. Jadi lu lebih mahal. Gua lebih mahal daripada Sule. Desta, Vincent, semua tuh cak lontok di bawah gua semua. Kalau gua nyebut nanti dia minta amanat sama kayak gua, net rugi kan. Kasihan, tolonglah. Mereka tuh semua lagi memantau gua. Jadi lu udah paling mahal. Gua udah paling mahal. Sampai Pak Wisnu Tama aja gajinya mahal gua. Lebih dari yang punya TV. Lebih dari yang punya TV. Semiliar berarti sebulan. Nggak nyampe. Bang. Ini orang nih, gue dikorek terus. Semiliar ada nggak, Bang? Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Ya, kita syukuri aja lah. Miliar setengah. Aduh, kayaknya udah mau maghrib. Nggak enak gua nanti beneran. Beneran sumpah nggak enak. 700 juta deh, kata dia nggak? Ya terserah, boleh. Kalau mau ngasih segitu saya terima. Ya pertanyaan netizen tidak terjawab ya. Mohon maaf ya, bukan saya maksudnya mau. Iya, anggaplah semiliar lah ya. Anggaplah segitulah. Oke, luar biasa banget ya, dari penghasilan 600.000 sekarang semiliar. Dan menurut Abang, mungkin ini buat inspirasi buat orang-orang semua. Bang Andre, punya nggak jalan hidup Abang ujian terberat dalam hidup Bang Andre? Ada. Apa? Ketika ayah saya meninggal, pada waktu itu usia saya masih 21 tahun dan saya baru kuliah semester 3. Itu ayah saya meninggal, berarti otomatis semua penghasilan tidak ada. Tidak ada. Karena ayah saya sebagai yang pencari nafkah. Dari situlah saya mulai merangkak pelan-pelan untuk mencari penghasilan sendiri, membiayai kuliah saya sendiri, membiayai kuliah adik-adik, dan tentunya adalah kebutuhan rumah tangga. Saya harus menjadi pengganti ayah. Itulah titik di mana saya betul-betul merintis semua, berjuang semua dari awal sampai menjadi seperti sekarang. Di situ titiknya. Di titiknya. Di umur berapa itu? 21 tahun. 21 tahun udah mulai nyari duit. Udah mulai nyari duit. Udah kelihatan Abang ini udah ngerasa penghasilan, gua udah punya banyak rezeki. Sekitar 31 tahun. 31 tahun. Baru mulai kelihatan hasil yang lumayan lah. Jadi di bawah 30 kerek. Ada penghasilan, tapi cuman pas-pasan lah. Pas-pasan. Belum nikah. Sudah. Nikah umur 31. Jadi nikah umur 31, pasti 31 juga lah rezekinya ya, mulai. Betul. Di situ lo udah ngerasa nggak keren. Mudah-mudahan, insya Allah. Jawabannya tuh yang fix gitu loh, Bang. Iya, udah mulai. Ini bagus nih pertanyaan ini.
Ya mulai dari situlah gitu. Dia maksudnya udah titik di situ. Titik di situ mulai merintis sampai sekarang. Oh, 31. Jadi di bawah 31? Pada waktu itu masih penghasilan lumayan, tapi mungkin belum yang terlalu gede. tapi ada, maksudnya saya udah mensyukuri juga apa yang saya dapat pada waktu itu. Jadi setiap pertanyaan di sini tuh agak ngambang. Jadi saya tuh susah. Udah gini aja deh, ngumpulin duit buat rumah ini. Pas ada duitnya di umur berapa? Rumah ini apa rumah sebelumnya? Rumah saya banyak loh. Siap. Emang apa sih nggak boleh? Semua rumahnya deh. Semuanya rumah iya. Atau rumah sebelumnya? 2009 sampai sekarang itulah yang alhamdulillah semuanya berjalan. Oh, 2009 itu rumah pertama. Rumah yang kedua. Iya. Kalau rumah yang pertama saya udah punya ketika saya masih bujangan. Oh, jadi sebelum menikah tuh sebetulnya saya sudah punya rumah, saya sudah punya kendaraan, saya sudah punya penghasilan. Jadi waktu saya melamar istri saya itu bukan berarti saya tangan kosong. Alhamdulillah sudah mapan lah pada waktu itu. Walaupun mungkin masih dalam kategori yang standar. Jadi umur 31 rumah pertama tuh. Rumah pertama. Terus 35. Terus enggak, rumah kedua itu waktu usia saya 36 tahun. 36 rumah kedua. Dan di rumah ini usia Ini baru setahun berarti 43 waktu. ya. Jadi achievement terbesar yang abang sembahkan buat keluarga adalah rumah ini. Rumah ini. Gokil guys, inilah dia Andre Taulani. Semoga ada pelajaran yang bisa kita dapat walau Terima kasih. dibalik kebencadaan yang tidak jelas dan benar-benar absurd. Ya sudah lah ya, inilah Bang Andre Taulani. Terima kasih. Banyak mungkin orang yang udah tahu tentang beliau. Mungkin abang ada sedikit kata-kata terakhir menyimpulkan semua pertanyaan dan kehidupan Bang Andre lah. Ya, pokoknya Super sekali. luar biasa, keren. Terima kasih. Tetap semangat menjalani hidup ini ya. Semua kesuksesan, semua impian bisa menjadi kenyataan kalau kita mau berusaha. Persoalan hasilnya besarnya seperti apa itu relatif, tapi paling tidak pencapaian untuk mencapai sesuatu tujuan itulah yang harus kita perjuangkan. Luar biasa, Andre Taulani 2019. Terima kasih. Coblos kami. Kita nggak nyalon. Oh iya, oke. Yo, itu apakah mau jadi pencapaian selanjutnya? Enggak, udah cukup. Udah. Saya Habis bersyukur duit, ya. habis duit. Udah. Rugi ya? Rugi udah. Jadi tunggu satu lagi tuh, pencapaian apa yang belum teraih? Saya ingin mempunyai sebuah TV sendiri. Taulani TV. Oke. Thank you very much guys. Bye.